Nah, oke, yang di sebelah kiri itu yang sekarang berjalan. Lalu yang di sebelah kanan itu yang akan datang. Jadi ini tak izin jelaskan. Kalau yang sekarang kan sopir lapor rusak, lalu kepala bengkel menjawab atau bisa dilanjut jalan, lalu sopir lanjut jalan kan seperti itu. Kalau yang next ke depannya itu ketika sopir lapor rusak, itu nanti sopir bisa membatalkan. Sopir bisa membatalkan gitu. Jadi kalau misalkan ini tak lanjutkan dulu flowchartnya ya, nanti contoh case-nya ke bawah. Jadi setelah apa itu baru Kabeng pilih tindakan perbaikan. Lalu setelahnya jika Kabeng sudah pilih tindakan perbaikan itu sopir masih bisa membatalkan. Sampai kapan? Ya sampai diinput ke apa? Diinput ke dalam Renaissance. Oke, jadi contohnya gini, misalkan sopir lapor rusak nih. Setelah sopir lapor rusak, mau dibatalkan enggak? Gitu. Kalau misalkan dibatalkan ya kembali ke posisi sebelum rusak. Terus Kabeng jawab dipilih masuk garasi misalkan. Sudah dijawab sama Kabeng. Sopir masih bisa membatalkan. Sampai kapan? Sampai laporan rusak tersebut masuk ke dalam Renaissance. Gitu ya. Jadi kalau ambil perumpamaan yang kemarin, kita reservasi ke misalnya ke restoran mana gitulah. Misalnya restoran Padang Minang misalnya. Aku reservasi kayak tak keluarga jam 4. Kamu ada jam berapa gitu. Oh iya jam 4 ada, ya wes gitu kan. Terus tiba-tiba ke depan lek mau batalno, tak batalno kan bisa. Gitu. Kan logikanya seperti itu kata Bapak gitu. Contohnya. Tiga pilar. Ini yang kemarin itu Mas, katanya kan bengkel kan bisa lanjut jalan. Ini masuk di Kabeng pilihan tindakan perbaikan ini ya. Ya. Misalkan unitnya oke gitu, diarahkan sudah bisa. Itu masuk di Kabeng pilih tindakan perbaikan atau sebelumnya. Ya pilih tindakan perbaikan itu. Jadi tindakan perbaikan itu ada masuk garasi, storing, ngepok. Gitu. Kalau Kalau misalnya yang misalkan Mas Yoga omong, sorry, GCU kan ya. Kir, GCU, itu kan berarti masuk garasi itu. Nah, lewis kalau dipilih gitu, nanti sopir tetap bisa batal no mas. oh gitu. Jadi misalkan kalau truknya diarahkan sudah beres, dibatalkan lewat sopir. Iya, selama belum masuk Renaissance ya. Selama belum masuk Rines. Oh, Iya. Jadi batasnya sampai kapan supir bisa batalin sampai apa? Sorry kok sampai sebelum unit dimasukkan diinputkan ke Renaissance. Berarti kan kalau oh, unit sudah diinput di Renaissance, anggapannya unitnya sudah masuk garasi kan gitu kan ya. 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 Berarti skemanya berubah lagi Mas Yogi ya. Lanjut Rupanya jalan. di Sekarang kemarin kepala bengkel kan bisa lanjut jalan. Sekarang kan Kabeng hanya bisa masuk perbaikan aja. Yang membatalkan sopir. Oh, itu yang storing. Storing nggak ada perubahan untuk alur storing. Ini Oh, alur storing. Oh, masuk ini yang garasi masuk aja. perbaikan. Oh, ya wes, oke oke. Iya, Ya, aman-aman. alur masuk garasi aja. Untuk alur storing sama alur ngepok tetap sama. Tetap sama. Oh, ini. Oke oke. Ya wes paham. Oke, makasih. Oke, lalu lanjut tiga pilar, lanjut. Baik. Lalu untuk fitur requestnya yang kedua adalah tombol tombol batalkan ini apa namanya tombol tolak ini dihilangi dari akunnya Remo kepala bengkel. Tombol tolak ini dihilangkan.
Jadi kabeng tidak bisa menolak lapor rusak, diganti ke loginnya supir. Jadi seperti itu. Ini pakai akun supir Abdul Qadir Jailani, ya kan. Jadi ini unit ready, ya kan. Yang muatan sebelumnya kan ada masalah supir, ini kena masalah susut ini, tapi sebenarnya udah selesai. Masalah susut, supirnya ini ke suspend posisinya, tapi unitnya ready, gitu. Terus habis itu dilapor rusak kan, di pojok kanan bawah akun supir ini lapor rusak. Diklik lapor rusak. Bentar. Lalu ambil foto. Nah, terus tulis keterangan rusak. Baut roda. Terus diklik kirim lapor rusaknya. Oh, belum di sebentar. 2267100. Ulangi lagi ya lapor rusak. Lapor rusak. Sudah lapor rusak kan, otomatis kita pindah ke sebelah kiri layar kita, ya kan. Di sini tempat loginnya akunnya kepala bengkel. Maka laporan rusaknya nanti masuk ini Abdul Qadir Jailani, ya kan. Nah, ketika posisi ini berarti kan belum di ACC, itu sopir bisa membatalkan laporan kerusakannya. Ya, jadi ketika sopir sudah lapor rusak, sopir setelahnya bisa membatalkan laporan kerusakannya. Batalkannya di mana? Di tempat dia tadi lapor rusak. Pojok kanan bawah. Terus yang di tombol rusak ini. Diklik lagi. Nah, maka muncul pemberitahuan, unit Anda saat ini sedang dalam kondisi rusak menurut laporan Anda. Apakah Anda ingin membatalkan laporan kerusakan Anda? Jadi akan muncul seperti ini. Kalau misalkan ini diklik, batal rusak diklik, disuruh melampirkan foto. Pilih direktori foto untuk membatalkan laporan kerusakan Anda. Pilih foto. Setelah itu disuruh nulis keterangannya, misalkan mau ambil sangu dulu, muatan bagus, misal kirim. Nah, posisi save. Nah, ini berarti unitnya dianggap sudah tidak rusak lagi. Karena apa? Karena dibatalkan oleh sopir. Untuk pembuktiannya, kalau di tempat loginnya kabeng dilihat lagi, hilang lapor rusaknya. Loh, kok hilang? Ya hilang karena dibatalkan oleh sopir. Kalau misalkan udah di ACC kabeng, oke, tak simulasikan lagi, sopir lapor rusak lagi anggapannya. Anggapannya yang tadi wis diserobot uang muatannya, akhirnya ya wis tak lapor rusak mana ae gitu misalnya. Baut roda, rem nyeplos,
Tadi mek baut roda tok saiki ketambahan reme pisan. Nah, oke. Nah, ini kalau misalkan lihat di akunnya kepala bengkel, di refresh untuk laporan kerusakan, masuk lagi. Loh, supir iki mana lapor rusak kan ngono. Ditelok ambek kabenge penasaran toh. Oh, apa sih ngono. Dilihat kan, diklik lanjut. Nah, sopir Abdul Qadir Jailani, ID 6212 9891 UB. Waduh, unit Anton ini kan. Oke, ACC gitu ya. Terus dipilih nih kolom sama kepala bengkelnya. Kolom, iki kolome oh, A2 iki kosong. Masuk A2 kan. Dipilih tanggal sekarang misalkan. Misalkan kan kolomnya kosong. Misalkan tanggal sekarang jam ongkok jam setengah loro ae. Setengah 2 kan 13.26. Untuk estimasi perbaikannya masuk ke kerusakan ringan karena baut roda sama rem. Kerusakan ringan misalkan. Diklik masuk garasi. Tes. Oke kan, sudah di ACC kepala bengkel. Untuk pembuktiannya, kalau sudah di ACC kepala bengkel, jadi otomatis nanti akan laporannya masuk ke Satpam dan bisa dilihat Satpam. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilihat di akun marketing satelit ya, kepala divisinya juga, lalu kepala kendaraan beserta kepala divisinya juga, kepala bengkel beserta kepala kolom. Jadi semua bisa lihat. Lihatnya di mana? Kalau kepala bengkel lihatnya di menu arriving truck di sini. Kalau Satpam itu lihatnya di sini. Nah, untuk ini linknya ada di grup OBA ya, sudah tak share dari lama. Contoh misalkan nih, kan tadi garasi Surabaya. Dicari. Nah, maka sudah masuk. Nah, kan udah di ACC kepala bengkel nih. Yang tadi nopol yang lapor rusak ini udah di ACC kepala bengkel masuk SG 285 TH5 ya. Ini ya, masuk tanggal 23 jam setengah 2. Lapor rusaknya jam setengah 12 11.26. Nah, sudah di ACC kabeng, masih bisa dibatalkan oleh sopir meskipun udah di ACC. Contoh ya, sama sopir mau dibatalkan misalkan, waduh kosong mana rek muatan rek gak antri misalnya, dibatalno lagi, diklik rusak. Sebelumnya tak lihatkan ini ya, yang nanti kata-katanya mau diubah atau tidak bisa ini. Jadi antrian garasi ini tujuannya untuk melihat, nah laporan rusak kuis di ACC kepala bengkel apa durung sih gitu. Permintaan masuk garasi Anda telah disetujui oleh bengkel dengan detail sebagai berikut, bla bla bla, estimasi masuk kapan, nomor kolom mana, terus laporan rusaknya kapan, gitu ya. Oke, kembali ke batal no rusak sopir tadi. Wis di ACC kepala bengkel, dibatal no sopir. Nah, unit Anda saat ini sedang dalam kondisi rusak, kayak tadi ya muncul konfirmasi ya, dibatal no rusak. Dari kamera foto lagi, muatan sudah sepi misalkan. Nah,
Ya nanti untuk contoh yang selanjutnya ya. Save gitu. Nah, sudah dibatalkan sama sopir. Ini nggak jadi rusak lagi statusnya, meskipun sudah di ACC kepala bengkel. Untuk pembuktiannya dilihat di Satpam, misalnya Satpam ngelihat SG 285TH5 ini ya, kan udah di ACC. Kalau sudah masuk sini berarti udah di ACC. Di refresh sama Satpam, digolei. Loh, di montore Abdul Qadir Jailani mau. Wis di ACC kok gak ono. Nah, itu berarti dibatalkan oleh sopirnya. Oke, jadi laporan rusak dari sopir meskipun belum di ACC ataupun sudah di ACC oleh kepala bengkel, tetap bisa dibatalkan oleh sopir. Jadi untuk lapor rusak sama untuk batalin tombolnya cuma satu itu. Nggak ada lagi tombol di dalam, di luar, cuma satu itu, disederhanakan. Di pojok kanan bawah, tombol rusak, lah nanti di sini. Kalau belum laporan rusak munculnya seperti ini. Kalau sudah lapor rusak dan niatnya ingin batalin, di sini juga muncul pernyataan apakah kamu ingin membatalkan laporan rusak yang sudah kamu laporkan, kan gitu tadi kata-katanya kurang lebih. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi kan Yogi jelasno SG sekian-sekian. Nah, itu harusnya muncul kok. Apa nopole? Klik cari lagi ya. Nah, itu nopole di bagian kuning-kuning atas itu. Jadi Satpam bisa lihat di situ nopole. Dan ini nanti saran saya karena Gilang 1, Gilang 2 sebaiknya sih Satpam garasinya all aja, terus habis itu di bagian keyword diketik nopolnya. Coba ya, garasinya all, terus nopolnya berapa misalnya, iku piro iku ya. Ya wis gitu ya, nggak usah lengkap, nggak apa-apa kok ya. Ya wis angka itu. Nah ya muncul cuma satu ya harusnya, scroll ke bawah ya. Nah nanti sih sebaiknya Satpam enakan gitu aja daripada nanti bingung ini unitnya Gilang 1 atau Gilang 2. Oke, lanjut. Semoga SBS semakin jaya.